Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala jalla jalaluhu sya'nu fi kitabih wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, ketua kita ketumpa sebatan boneka hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya ada mengingatkan kita semuanya, khusus pribadi saya sendiri, untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di sisa umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dan terbuka untuk mendalami agama Allah, terkhusus pelajaran tauhid. Karena kenapa jemaah rahmatullah, kita mengharapkan dengan terus belajar, terus menggali, mentadabburi firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan tauhid, maka mudah-mudahan kita termasuk dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara golongan ahli tauhid. Karena kita tahu manusia yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat adalah ahli tauhid. Manusia yang paling selamat di dunia dan di akhirat adalah ahli tauhid. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah, jalan yang terberikan perkataan beliau, sabda beliau, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Dan keberuntungan ini zaman rahmatullah tidak hanya kita dapatkan ketika kita masih hidup, bahkan ketika kita sakaratul maut, yang semua kita pasti akan merasakannya. Tidak ada jalan keselamatan dari sakaratul maut. Dan Masya Allah, jangan rahmatullah, ketika sakaratul maut, kalau kita tidak bisa menolong kita, dokter kemudian mengangkat tangannya, tidak mampu menyembuhkan kita dari sakaratul maut, keluarga kita hanya bisa menangis, istri kita hanya bisa menangis, suami kita hanya bisa menangis, anak kita hanya terdiam, terpangan melihat ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, dan pada saat itulah
kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ahli tauhid adalah di antara orang yang berbahagia ketika mereka hidup dan ketika sakaratul maut. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ketika ahli tauhid dalam sakaratul maut, maka Allah utus malaikatnya untuk menyampaikan kepada ahli tauhid, la takhafu wa la tahzanu, wahai fulan, jangan pernah kau takut dan berkecil hati, bersedih, karena Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari semua rintangan ujian yang berat setelah kematian. Dan ketika mereka dicabut nyawanya, mereka dicabut nyawanya dalam keadaan tidak seperti orang-orang munafik, orang kafir yang dicabut nyawanya dengan keras, bisyiddah wal ghilzah. Adapun ahli tauhid dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Dan kemudian ketika kerangganya diangkat, maka orang ahli tauhid di atas kerangganya mengatakan, qaddimuni, segerakan bawa jenazah saya ke kuburan saya. Kenapa? Karena ahli tauhid mereka telah mendapatkan apa? Kabar gembira sebelum nyawanya dicabut. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar sebelum ahli tauhid masuk ke dalam surga. Maka inilah dengan berkat Allah kita harapkan dengan mempelajari tauhid kita menjadi ahli tauhid. Karena kita tahu ketika semua ibadah kita mendapatkan keberuntungan, kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya orang yang berada di atas tauhid jauh lebih besar lagi mendapatkan kebaikan dan keberuntungan ketika mereka meninggal di atas tauhid. Semoga kita dijadikan ahli tauhid sampai kita berjumpa dengan kematian kita insyaallah taala. Tapi kata ini rahimahullah rahimakumullah, kembali kita akan menjelaskan urgensi tauhid. Maka ini adalah merupakan di antara kecerdasan salah seorang ulama kita yang disebut dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bersamaan banyaknya orang yang menjelek-jelekkan beliau, memfitnah beliau, menuduh beliau membawa pemahaman Wahabi. Padahal pemahaman yang beliau bawa, akidah yang beliau bawa, jalan adalah pemahaman salafus saleh. Generasi-generasi orang-orang saleh sebut kita, orang-orang yang berilmu di antara kita, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan antum kalau melihat bagaimana beliau menerangkan kitabnya yang sangat luar biasa, kita mendapatkan istifadah dari kitabnya ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 dan 153. Kita sudah uraikan dan jelaskan secara ringkas penekanan akan agungnya tauhid. Jadi kalau antum ingin melihat keagungan tauhid, maka lihat semua pendalilan yang ada. Ketika Allah berbicara tentang tauhid, bahkan semua ayat-ayat itu mulai dari surah Al-Fatihah dan surah Nas isinya apa semuanya? Telah memperlukan tauhid. Begitu pula penekanan Nabi kita alaihissalatu wassalam, bahkan beliau alaihissalatu wassalam ketika sakaratul maut sebelum nyawanya beliau dicabut, penekanan beliau apa? Tentang tauhid. Menunjukkan seorang hamba tidak boleh menyepelekan yang namanya ilmu tauhid. Tidak boleh. Bahkan pelajaran ini harus didahulukan daripada pelajaran yang lainnya. Ketika antum ingin duduk di majelis ilmu, maka cari majelis ilmu yang paling utama, yang harus dipelajari, yang harus dituntaskan, yang harus diselesaikan, yang harus kemudian kita dalami adalah ilmu tauhid. Karena kalau antum tidak selamat dari bab tauhid, tidak ada keselamatan dunia dan akhirat. Karena dia adalah merupakan fondasi utama dan paling pertama dalam bangunan Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bunyan Islamu ala khamsin. Islam ini ditegakkan atas 5 pilar. Dan pilar yang pertama adalah apa? Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang lain. Ini adalah pilar yang paling utama dan paling pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita tanamkan, ajarkan kepada istri kita tentang tauhid. Supaya bagaimana dalam Allah, istri kita ini terdidik di atas nilai-nilai tauhid. Karena kalau istri terdidik dari nilai tauhid, dia akan qanaah, ikhwan. Dia akan selalu sabar di hadapan suaminya. Dia akan menerima apapun dalam suaminya. Yang berbeda di luar sana banyak wanita-wanita fujur yang tidak taat kepada suaminya, ada muak, ada disayang, menjadikan harta segala-galanya,
Ketika suaminya sudah tidak berada, maka tidak ada pula rasa penghormatan kepada suami. Tetapi orang wanita yang berada di atas tauhid, maka dia akan memuliakan suaminya, maka dia akan menghormati suaminya, qanaah dengan pemberian suaminya, karena dia tahu semua takdir, ketetapan, ketentuan perjalanan dunia, siapa yang menentukannya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Inilah hebatnya jemaah rahmat Allah, istri-istri, wanita-wanita yang terbangun, terdidik di atas nilai-nilai tauhid, ditanamkan. Itu pula dengan anak-anak kita, dididik dengan pendidikan tauhid. Karena anak yang terdidik dari nilai-nilai tauhid, maka dia menjadi anak yang berbakti. Anak yang ketika berbicara dia sopan dengan orang tuanya. Karena sekarang Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Jalla Jalaluhu, anak sekarang luar biasa. Kenapa? Karena orang tua salah mendidik anak-anak mereka. Ya, maka poin tauhid ini sangat besar peranannya, sehingga tidak boleh seseorang menyepelekan, menganggap remeh, bahkan merasa cukup dengan ilmu tauhid yang mereka pelajari. Kalau jangan berahmat Allah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 dan 153. Allah katakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Terjemahannya yang saya akan sebutkan penjelasannya secara singkat karena masih ada penjelasan, dan saya ingin tuntaskan pada malam ini penguatan dalil tentang pentingnya tauhid, agungnya tauhid di dalam kehidupan seorang hamba. Dan semua hadis-hadis atau ayat-ayat yang kita bacakan, ya antum bisa melihat di kitab-kitabnya, semua ayat-ayat yang kita baca kemarin, maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menorehkan ayat-ayat tersebut sebagai penguatan penekanan keagungannya yang disebut dengan tauhid. Karena dia adalah merupakan dakwah yang pertama kali yang disampaikan para nabi dan rasul. Tidak ada dakwah yang lainnya kecuali penekanan ini. Nanti setelah kuat tauhidnya baru syarat-syarat datang berikutnya, menunjukkan jangan pernah menyempurnakan sholat kecuali sempurnakan tauhid. Karena sempurna sholat tidak sempurna tauhid, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila ma'amilu faja'alnaha haba'an mansura." Kelak kami akan perlihatkan kepada manusia amalan yang mereka telah lakukan, amalan yang mereka torehkan di dunia ini. Letih-letih mereka beribadah, capek-capek mereka bersedekah, berinfak, berpuasa, tetapi pada saat hari kemudian nanti mereka diperharapkan disidang, dihisab amalan mereka, faja'alnaha haba'an mansura. Maka kata Allah, kami jadikan amalannya seperti bui yang berterbangan teras sedekah, tidak ada nilai jangan rahmat Allah. Maka ilmu tauhid adalah bukan pelajaran sampingan, tetapi dia adalah pelajaran yang pokok bagi orang yang ingin menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Baik, Allah katakan, "Qul ta'alu," katakan kepada mereka Muhammad, Yahudi Nasara, orang musyrik, ta'alu halumma wa aqbilu. Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan, kalau antum memiliki kitab, antum bisa lihat di kitabnya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kata ta'ala halummu waqbilu. Halummu maksudnya adalah kemarilah dan penuhilah seruan Allah. Qul ta'ala, katakan kepada mereka Muhammad, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Apa yang dimaksud dengan haram dalam rahmat Allah? Apa yang pengertian haram? Haram adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mamnu'. Jadi disebut dengan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Ya kemudian beliau jelaskan, wa huwa la yu'aqilu fa'iluhu wa yuzaru tarikuhu. Jadi yang semua yang haram adalah ketika antum meninggalkannya, antum mendapatkan pahala. Dan ketika antum wa huwa la yu'aqilu fa'iluhu, ketika antum meninggalkannya, antum mendapatkan pahala, dan ketika antum melaksanakannya, antum mendapatkan dosa. Itulah haram, jangan terlalu. Jadi saya ulangi, ketika antum melakukan perkara tersebut, antum mendapatkan dosa, hukuman dari Allah, dan ketika antum meninggalkannya, antum mendapatkan pahala. Masya Allah, jangan terlalu. Tauhid ini, ketika antum meninggalkan semua peribadatan selain daripada Allah, antum sudah mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah. Ini agungnya zaman rahmatullah. Dan ini amalan apa? Bisa mutabadan dan bisa hati. Dengan melepaskan semua kesyirikan dari diri kita, maka kita mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Kemudian Allah katakan, Allah tusyriku bihi syai'a. Dan ini penekanannya. Yang pertama, dari semua perkara haram yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka keharaman yang pertama kali adalah keharaman untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya diperhatikan Pak ini, syirik ini jangan sampai menimpa seorang suami, syirik jangan sampai menimpa seorang istri, syirik jangan sampai menimpa seorang anak. Karena kalau kita katakan apabila kita melakukan maksiat dan dosa seperti berzina, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam dan wa'afiyah, mencuri, berdusta, berbohong, korupsi dan sebagainya, kita merasa jijik, kita merasa tidak senang dengan dosa yang kita lakukan. Maka ketahuilah, banyak di luar sana kaum muslimin dengan terang-terangan melakukan kesyirikan. Mereka menjadikan sesuatu tadinya selain daripada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena zaman rahmatullah, penekanan Nabi SAW kepada kita semuanya untuk senantiasa jadidu imanakum, memperbaharui keimanan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Karena seorang hamba, jangan rahmatullah, sebagaimana kita uraikan dan jelaskan kemarin, syaitan tidak akan pernah meninggalkannya meninggal di atas tauhid. Syaitan akan berusaha sekuat tenaga yang mereka miliki beserta bala tentaranya untuk mewafatkan seorang hamba di atas syirik. Kalau para imam saja mereka sangat takut meninggal tidak di atas tauhid, maka bagaimana dengan kita? Jangan rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, ibadah yang sangat agung ini. Baik. Kemudian yang kedua, Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan memberikan kepada kedua orang tua berbuat baik, ihsan. Jadi ihsan di sini zaman rahmatullah adalah kebaikan yang tidak pernah terputus. Bahkan seorang anak masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal. Yang biasanya ikhwatul iman, ketika orang tua kita sudah meninggal, masih ada kesempatan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Di antaranya adalah menyambung silaturahmi karib kerabat orang tua kita. Dengan cara apa? Adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Makanya kalau kita mendapatkan harta sedikit yang kita dapatkan dalam dunia ini, dan kita lihat orang tua kita yang bersedekah atas namanya, ikhwan. Karena orang tua itu luar biasa, memiliki peran yang sangat besar di dalam membesarkan dan mendidik kita. Makanya datang salah seorang sahabat kepada Nabi SAW, seorang pemuda, beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali yang aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ibumu. Kemudian sahabat itu mengatakan, man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Kemudian sahabat itu mengatakan, man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ummuk. 3 kali disebut ibu. Kenapa? Jangan rahmatullah, karena ibu telah memberikan 3 pengorbanan yang besar yang tidak akan mungkin seorang hamba bisa membayarnya. Dan 3 pengorbanan besar ini, jangan rahmatullah, mungkin kita sudah lupa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasanal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada hamba-hamba manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Jangan dalam mencari Allah ingatkan kepada kita kebaikan orang tua yang mungkin kita sudah lupa. Karena waktu kecil kita tidak mengingat bagaimana pengorbanan orang tua. Yang pertama, pengorbanan seorang ibu. Kenapa ibu disebutkan 3 kali dari 1 bapak? Yang pertama, pengorbanan seorang ibu adalah ketika mengandung kita 9 bulan. 9 bulan lamanya dalam rahmat Allah, ibu mengandung kita dalam kepayahan di atas kepayahan. Lihat istri apa kalau mengandung susahnya makan luar biasa. Makan sedikit muntah lagi. Bahkan biasa muntah keliling Pak. Tidur tidak enak, duduk tidak enak, berdiri tidak enak, jalan tidak enak, bernapas tidak enak, apalagi tidak bernapas. Coba lihat zaman berapa bagaimana pengorbanan seorang ibu yang Allah selalu ingatkan kita dalam Quran Karim. Kemudian yang kedua, pengorbanan yang kedua ada yang melahirkan. Melahirkan ini Pak bukan perkara ringan Pak. Kita saja ada ambian yang muncul di minta maaf di keluarga yang kotoran apa namanya itu? Ambil. Itu Pak keluar kotoran itu Pak tersiksa seseorang Pak ya. Wasir ya. Apalagi keluar kepala Pak. Allahu Akbar. Maka Allah ingatkan bagaimana pengorbanan seorang ibu dan ini berada di antara hidup dan mati. Hidup di antara mati. Dan tidak ada manusia Pak, tidak ada manusia. Saya ingin sampaikan sama kita semuanya, tidak ada manusia yang rela mengorbankan nyawanya kecuali orang tua. Pengorbanan yang sangat besar. Lompok ketuaan, lompok tidak mendengar, naudzubillah. Makanya berharga kepada kedua orang tua tidak ada dari pernah niat tahu untuk berharga sama ketuaan. Tidak ada butuh selamat. Tidak ada yang rasa singar tanding tidak apa. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan Pak. Orang yang durhaka sama orang tuanya dan mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Akbar. Kemudian setelah itu selesai tidak? Belum selesai Pak, masih basah jahitannya. Sementara proses dijahit, apa yang orang tua lakukan? Tidur. Seorang ibu tidur. Tidur berapa pekan? Tidur berapa bulan? Tidak. Disambung lagi pekerjaannya. Apa itu Pak? Kasih susu kita 2 tahun berturut-turut. Pengorbanan yang tidak berhenti Pak. Kata Allah wahdan ala wahmin. Fase kesusahan, habis itu susah lagi. Belum selesai capeknya seorang ibu mengandung, sambung lagi apa? Melahirkan. Masih basah jahitan, habis lahiran sambung lagi apa? Menyusui. Allahu Akbar. Makanya jangan berhenti Allah. Luar biasa agungnya berbakti sama orang tua. Kemudian Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan berbunuh anakmu karena takut miskin. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya ini antum bisa lihat nanti, beliau menjelaskan dahulu sebagian orang itu menganut keyakinan memberikan persembahan kepada Tuhannya dengan membunuh anak wanita atau anak laki-laki yang dipersembahkan oleh dua-dua mereka. Yang mungkin kita tahu ya ajaran siapa mereka ini. Makanya Allah katakan dalam ayat ini wala tulu auladakum imlaq. Dan makna yang kedua dari Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan kau bunuh anakmu, jangan kau matikan anakmu karena takut miskin. Makanya terlarang jangan dalam hukum asal membatasi anak tidak boleh, hukum asalnya. Kemudian datang rukhsah keringanan, boleh membatasi anak, tetapi bukan tujuannya untuk takut miskin atau tidak ada rezekinya. Hukum membatasi anak dalam rangka untuk apa? Yang pertama, melihat maslahat bagi seorang ibu. Misalnya anak yang lebih dari 3 tahun, ada anak yang 3 tahun, maka dikhawatirkan jangan sampai akan memudaratkan apa? Sang ibu. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan ketika dia mungkin melahirkan lagi akan membuat mudarat baginya, maka boleh membatasi anak. Tetapi kalau membatasi anak karena takut fakir, jangan. Karena ini sama saja kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah katakan, wala taqtulu auladakum imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut makan bersama dengan kalian. Karena kata Allah Jalla Jalaluhu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang kasih kalian rezeki dan kami kasih mereka rezeki. Kemudian Allah katakan, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian berbuat keji yang nampak maupun tersembunyi. Kata para ulama, perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi mustawiyan, sama dosanya. Karena ada orang Pak berzina terang-terangan, ada berzina sembunyi, sama dosanya Pak. Ingat sebagian para ulama mengatakan orang yang terang-terangan berbuat dosa dan dia bangga dengan dosanya, ada kebanggaan, maka 2 kali double azab yang Allah Jalla memberikan kepada mereka. Kemudian kata Allah, wala taqtulu man sallati haramallahu illa bil haqq, dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dalam Islam Pak, dalam Islam, saya ingin sampaikan sama kita, dalam Islam, dalam syariat Islam, seseorang boleh ditumpahkan darahnya dalam keadaan tiga perkara. Yang pertama adalah az-zayyibuz zani, orang tua renta, orang tua yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa, maka dia boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama Islam. 3 orang ini dalam syariat Islam, kalau tidak dalam syariat Islam seperti di Saudi Arabia, maka mereka boleh tumpahkan darahnya. Tapi yang kita terapkan di sini Pak ya, hati-hati kita lihat orang tua berzina kemudian dia lemparan apa dikemaski, yaitu salah aku. Ya, ini perlu penerapan ya, jangan boleh serampangan ketika menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, perlu di atas ilmu. Kemudian berikutnya teman rahmatullah, Allah katakan wala taqrabu mal yatimi illa billati ahsan. Ini nasihat kepada para ahli waris. Jangan kalian memakan anak yatim. Jadi misalnya kita punya kemanatan, meninggal bapaknya, jadi anak yatim. Kemudian ada pamannya atau ahli warisnya yang mengambil semena-mena. Allah ingatkan kepada ahli waris, wala taqrabu mal yatimi illa billati ahsan. Jangan kalian gunakan harta yang ditinggalkan ahli warisnya anak yatim itu, dan kemudian kalian serampangan mempergunakannya untuk kemanfaatan kalian. Tetapi kalau digunakan, misalnya digunakan berdagang, beternak, kemudian menghasilkan uang yang banyak, dan kemudian nanti dikembalikan kepada ahli waris anak yatim ini, maka boleh saja. Tetapi mempergunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ini ternyata buat ahli waris jangki balalah dalam perkara harta warisan. Jadi ini zaman dalam bagaimana Islam sangat indah menegaskan kepada kita aturan-aturan, apakah yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan harta. Karena yang namanya berkaitan dengan ahli warisan, harta ini juga sangat sensitif. Karena betapa banyak silaturahmi putus karena apa? Karena harta warisan yang tidak dibagi dengan adil. Ya ini jangan dalam Allah, kita punya orang tua, ketika ingin membagi harta warisan, ingatkan Pak, hati-hati dengan harta warisan, harus berlaku adil. Kalaupun ada anak yang kita sayangi, tetap kita harus berlaku adil supaya selamat. Karena jangan sampai dari harta warisan ini bapak meninggal, kita di belakang berkelahi semua. Saya dengan adik berkelahi, saya dengan kakak berkumpul. Dan biasanya kalau bapak dengan bapak berkelahi pasti ikut apa? Anaknya. Turun temurun zaman dalam masalah selamat wa afiat. Kenapa Allah ingatkan? Karena perkelahian turun temurun tidak baik. Itu saudara itu, tetapi tidak baik. Sebab kita kutikan. Kenapa? Harta warisan yang salah dibagi. Luar biasa teman-teman. Islam ini sangat luar biasa, menjaga satu syariat, menjaga segala perkara yang bisa merusak. Dan di antara perkara yang banyak kita dapatkan kerusakannya adalah pertalian persaudaraan. Hancur sepupu keluarga, baku bondi, baku tidak bicara, tidak pernah kemudian bertemu sapa. Kenapa? Hanya warisan sepele, hanya satu kali dua saja. Mereka perkelahikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah katakan, wa awful kaila wal mizana bil qist. Kita ini para penjual, Allah ingatkan juga, adillah kalian ketika menimbang
dan ketika menakar. Jadi sebab kita menjual Pak, usahakan berlaku adil ketika menjual sesuatu yang sifatnya ada takaran. Kemudian Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika Pak Ade sudah berusaha kita menakar sesuatu, tetapi ada saja celah kita terjatuh dalam kesalahan menakar, maka kata Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Seperti misalnya Pak, padi yang kita habis panen, kita sudah takar sedemikian rupa, tetapi ketika habis di pabrik ternyata tidak sama dengan mentahnya dengan hasilnya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan mentahan padi jangan dibeli kecuali hasilnya sudah jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan rincikan lagi. Kemudian kata Allah, wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbuat melakukan sesuatu tindakan dan berbicara terhadap orang lain, apakah keluarga dekat maupun keluarga jauh, berlaku adil. Makanya Pak, orang berilmu itu harus dia bersikap adil dalam keluarganya. Misalnya pemaparannya berselisih, dia harus berada di tengah dia. Bagaimana memperbaiki saudara dengan saudara yang lainnya. Jadi ketika dia berada di satu keluarga, dia berbicara dengan baik, menasihatinya, tidak memanas-manasi. Ya, kenapa? Begini, karena kita berselisih dan selalu yang dikedepankan adalah salahnya orang lain. Jarang kita menyebutkan kebaikan. Nah ini jangan nasihat yang sangat luar biasa. Ketika ada perselisihan di antara keluarga, maka selalu mengedepankan prasangka baik. Karena kalau prasangka kotor kita bawa, prasangka jelek yang kita bawa, maka selalu di bawahnya ini berkelahi Pak. Nah, ini selalu ini berkelahi, yang bawahnya selalu bambang-bambang. Jangan terang-terang. Berikutnya Allah katakan wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janji kalian kepada Allah, maka penuhilah janji kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang mengingat. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa anna hadza siratal mustaqima. Kata Allah, ini adalah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada jalan ini. Apa itu? Jalan di atas tauhid, jalan di atas berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan maksiat yang nampak namun sembunyi, dan seterusnya ayat ini. Maka kata Allah, wa anna hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus sifat. Dari semua larangan-larangan yang Allah larang, maka semuanya ini mengantarkan kita, kalau kita tinggalkan dan kita tegakkan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah, maka inilah jalan yang akan menyampaikan kita ke dalam surga. Inilah pentingnya majelis ilmu Pak. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa mengetahui mana perintah dan mana larangan kecuali apa? Kecuali apa? Jangan dalam tempat berilmu. Bagaimana mungkin kita menampaki jalan yang lurus kalau kita tidak tahu mana larangan Allah, mana perintah Allah. Maka dengan kita majelis ilmu, kita berada dalam sebuah tempat, sebuah rumah, mempelajari Quran dan Sunnah, kita bacakan ayat-ayat Allah, nampak jelas bagi kita. Oh ternyata ini perintah Allah dan ini larangan Allah. Yang mungkin selama ini kita tidak tahu, ternyata memutuskan hubungan silaturahmi adalah jalan kejelekan. Ternyata selama ini hapus dengan harta warisan, kita punya kemenangan yang yatim, kita gunakan harta yang kita berikan kita, oh ternyata bukan jalan yang lurus. Ternyata selama ini saya sholat, ya Allah saya sholat, ya Allah saya puasa, saya zakat, tetapi saya sering datang kumpul. Saya datang kuburan tertentu, percaya tahayul, tawasul, tabaruk, kesyirikan. Oh ternyata bukan jalan yang lurus. Lalu hari ini ya Allah saya tahu, saya paham karena kita belajar Pak. Kita mempelajari Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita tahu oh ini jalan yang lurus. Dan kemudian wasiatnya Allah apa katakan? Wala tattabi'us subul, dan jangan pernah mengikuti perkataan manusia lain selain daripada ini Pak. Jangan pernah mengikuti. Ada orang yang seolah-olah di atas tauhid padahal dia di atas syirik. Ada orang Allah hiasi maksiat yang mereka lakukan, dia sangka itu adalah kebaikan. Ada orang
yang memakan harta anak yatim dan seterusnya, mereka sangka adalah sebuah kebaikan, justru itu adalah merupakan jalan-jalan kejelekan dan keburukan. Kemudian Allah katakan, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian termasuk orang-orang yang akan memecahkan dirinya dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat yang Allah berikan kepada kalian. Moga-moga dengan kalian berjalan di jalan yang lurus ini, kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, saya bacakan sedikit. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, antum bisa lihat di kitab yang setelahnya. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada, siapa yang ingin an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang Allah khatamkan, yang Allah kemudian menutup kerasulan dan kenabian Nabi SAW dengan ayat itu, maka hendaknya kalian mereka membaca qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa anna hadza sirati mustaqima. Demikianlah teman-teman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, penjelasan berkaitan dengan kitab tauhid yang sangat luar biasa manfaatnya dan faedahnya, yang tidak akan mungkin kita selamat kecuali kita berjalan di atas tauhid yang benar, dan tidak akan mungkin selamat dari dahsyatnya kematian kecuali mereka di atas tauhid, dan tidak akan mungkin selamat di alam barzakh, alam yang sangat dahsyat, alam yang sangat mengerikan, yang merupakan awal kenikmatan. Kata Nabi SAW, kuburan adalah merupakan di antaranya boleh jadi taman dari taman-taman surga, artinya dia adalah awal kenikmatan, dan boleh jadi syirik, dan boleh jadi kuburan tersebut dia adalah merupakan di antara lubang dari lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala, tergantung amalan yang kita bawa. Yang saya ingin tekankan, amalan yang paling agung adalah amalan tauhid. Dan di sini ada pertanyaan masih berkaitan dengan maulid. Bagaimana hukumnya memakan makanan maulid? Tausiah orang meninggal, takziah orang meninggal, dan sejenisnya. Ini jawabannya sangat panjang. Mau dijawab atau habis isya? Tolong. Adapun makanan maulid jangan berahmat Allah. Sebagian para ulama mengatakan jangan dimakan makanan maulid. Karena kenapa? Ketika seseorang menerima makanan dari maulid, maka dikhawatirkan orang yang datang membawa makanan tersebut, mungkin dia mengatakan orang kayaknya dia terima di perayaan maulid. Artinya orang yang kita berikan makanan ini sama halnya dengan kita sebenarnya. Karena mungkin ada urusan yang lainnya, mungkin dia tidak berangkat maulid, tetapi mau juga terima makanannya. Dan insyaallah taala kata mereka boleh jadi mereka sama dengan perayaan maulid. Kemudian jangan rahmatullah, ini sebagian para ulama mengatakan hendaknya makanan-makanan seperti ini tidak diterima. Sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja diambil makanannya, karena dikhawatirkan ketika mereka memberi makanan kepada kita, maka dikhawatirkan makanan tersebut mubazir. Namun kalau sebagian para ulama mengatakan kalau makanan yang sifatnya onde-onde, makanan dan sebagainya yang tidak dibaca-baca, karena biasanya Pak ini kita mendapatkan maulid itu makanannya di apa? Dibaca-baca ini. Maka dikhawatirkan makanan yang dibaca-baca ini diperuntukkan oleh selain daripada Allah. Adapun terhindar dari syubhat, terhindar dari yang kita khawatirkan, maka tolak saja secara halus dan baik. Bilang maaf Pak, saya tidak maulid dan saya tidak menerima apapun bentuknya dari maulid, karena dikhawatirkan ini bisa mencederai tauhid kita. Adapun makanan takziah jangan rahmatullah. Hukum takziah hukumnya apa? Sunnah. Apa itu takziah? Menguatkan orang yang tertimpa musibah dengan meninggalnya salah seorang dari keluarganya. Yang terlarang adalah apanya? Ritual takziah yang selama ini kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Takziah ada. Sebenarnya dari Imam SAW ketika
seseorang meninggal, maka Nabi SAW mendatangi rumahnya, kemudian menguatkan. Jadi takziah itu menguatkan, menghibur. Kita datang kepada keluarga kita, jangan sampai takziah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bid'ah. Akhirnya ada yang temannya ini di rumahnya, mana ini temanku yang selama ini seperjuangan tidak pernah datang-datang menghibur saya. Keluarga saya meninggal, bapak saya meninggal, tidak tetap datang untuk menghibur. Tapi yang terlarang adalah apa yang terlarang? Ritual takziahnya. Sebagian tempat, Pak, alhamdulillah, masalah selamat wa'afi, karena ini ketidaktahuan sebagian manusia, mereka menggelar takziah itu berhari-hari. Bisa kita bayangkan, Pak, saudara kita sudah tertimpa musibah dengan meninggalnya karib keluarganya, diwajibkan lagi harus memberi makan. Bahkan ada fatwa di tengah-tengah mereka, kalau tidak takziah sama dengan mengkuburkan kucing. Allahu Akbar, Pak. Jadi terkadang kasihan, ya sebagian saudara-saudara kita harus meminjam, harus pindah ke rantai dan sebagainya, hanya sekedar untuk mentakziah, acara-acara takziah, makan-makan, yang menurut mereka adalah kebaikan, padahal mereka melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dari Nabi SAW. Demikianlah jawaban dalam Allah. Sedikit apa bisa kita sampaikan kepada kesempatan yang pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa nukhtimu hadzal liqa bidu'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.